Saya, Arifin Jakani dari Partai Demokrat. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Arifin Jakani terus melakukan jaring aspirasi bersama konstituennya yang berada di daerah pemilihan 3 Kabupaten Gorontalo A. Setelah sehari sebelumnya menyapa dan bertatap muka dengan masyarakat Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Sebelum menggelar reses bersama masyarakat Desa Tinilo, Arifin Jakani kali ini masih menyempatkan bertatap muka langsung bersama masyarakat Desa Bulota, Kecamatan Telaga, yang merupakan tempat kelahirannya, guna menampung sejumlah aspirasi. Dari Desa Bulota inilah Arifin Jakani akan bergerak menuju Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Politisi dari fraksi Demokrat ini mengaku bahwa pada pelaksanaan reses di Desa Bulota maupun Desa Tinelo, sambutan masyarakat sangat luar biasa. Menurutnya, kedatangan masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya secara langsung begitu antusias. Menurut Arifin Jakani, sejumlah aspirasi yang telah ia tampung dan akan diperjuangkan masih menyangkut masalah UMKM, bantuan rumah layak huni, infrastruktur termasuk pembebasan tanah yang berlokasi di kawasan Danau Limboto, dan bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu maupun mahasiswa berprestasi. Sejauh ini menurutnya masyarakat yang ia temui dalam setiap kegiatan reses masih mengeluhkan masalah bantuan. Olehnya, dalam pengelolaan data bantuan yang ada di DTKS masih belum akurat, ada ketidakcocokan data yang ada di lapangan. Di Bulota pagi, di Bulota Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, di tempat kelahiran saya, di Bulota, dan sore ini berada di Desa Tinelo. Pada prinsipnya memang yang mereka minta itu cuman banyak menyangkut tentang pada persoalan UMKM, bantuan rumah layak huni, kemudian infrastruktur termasuk tanah, pembebasan tanah di danau. Kemudian menyangkut beasiswa. Rata-rata memang masyarakat itu mengeluh tentang pada persoalan bantuan. Karena dengan data DTKS itu terkadang mereka yang mampu tidak masuk dalam data DTKS, yang tidak mampu tidak masuk data, yang menurut mereka mampu itu yang masuk data, maka harus perlu ada pembaruan data. Tapi saya sudah bilang sama Pak Kepala Desa tadi bahwa nanti itu dibuat surat ke Dinas Sosial Kabupaten nanti supaya langsung dibuat di update datanya, supaya langsung terkoneksi dengan provinsi, sehingga anggaran ini langsung dikucurkan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Di situ persoalan yang mendasar. Terus untuk aspirasi tadi yang disampaikan? Tadi kan menyangkut aspirasi itu paling banyak UMKM. Makanya UMKM-nya saya akan banyak saya kucurkan untuk daerah Telaga, Kecamatan Telaga. Karena ini apalagi menjelang Ramadan, mereka akan banyak melakukan berjualan. Kemudian ada juga yang tentang persoalan masjid, majelis taklim, ya itu kan banyak kita bantu. Alhamdulillah di posisi Telaga grup ini, yang saya lakukan hari ini untuk reses saya, walaupun dari sisi keunggulan suara saya jujur ya, di Telaga sini saya tidak begitu banyak. Yang paling banyak itu bagian Batu Da Grup, Limboto Barat, paling banyak saya. Tapi di sini karena di sini adalah kampung kelahiran saya di Telaga, termasuk di Bulota, makanya sekitarnya saya melakukan reses seperti ini di sini. Dan itu akan kita kucurkan banyak bantuan. Pokoknya ada sekitar 50% bantuan saya kasih ke bagian Telaga. Pak Haji, selama ini apakah ada evaluasi terkait UMKM ini? Evaluasi apakah mereka sudah jalankan atau belum? Kalau kita evaluasi, karena itu adalah komisi saya di DPRD, kita melakukan evaluasi di perdagangan, dan alhamdulillah dari yang tahun kemarin bagaimana progresnya? Tahun kemarin dari penyerapan anggaran, kemudian feedback peningkatan ekonomi daripada masyarakat itu mulai naik. Karena kalau memang pada posisi dulu, kalau kita tidak bantu itu UMKM, saya sedikit pesimis setelah pasca COVID ini. Cuma karena dibantu oleh pemerintahan provinsi, termasuk programnya Pak Gubernur, Pak Hamka Hendra Nur, dan kami di DPRD semua sepakat untuk peningkatan ekonomi, maka inilah yang menjadi pertahanan dasar. Ada dampaknya? Ya, pertahanan dasar daripada struktur PDRB Provinsi Gorontalo dari situ. Dari hasil evaluasi pelaksanaan program bantuan yang telah disalurkan khususnya untuk tahun 2022,
Arifin Jakani selaku anggota DPRD yang selalu menggelar agenda rapat dengan mitra kerjanya, menilai adanya peningkatan ekonomi di tengah masyarakat pasca pandemi COVID-19 sudah mulai membaik. Tim Liputan melaporkan.